Oke, kembali lagi kita akan sedikit mereview GPS Garmin ya yang sudah ada di depan kita semua. Ini adalah dua GPS map ya. Yang pertama adalah GPS Map 62S yang sebelah kiri ini. Kemudian yang sebelah kanan adalah GPS Map 64SC ya. Mungkin bagi rekan-rekan sebelumnya mungkin lebih familiar dengan GPS Map 62S yang ini ya. Jadi ini sebetulnya termasuk generasi lama ya dari luaran pabrikan dari Garmin sendiri. Ya mungkin di 2011 ini paling populer ya di kelasnya begitu untuk GPS Garmin, tapi sekarang sudah mulai banyak begitu ya beralih ke GPS yang lebih baru dari produk dari keluaran Garmin itu sendiri. Oke, jadi sebetulnya sedikit kita hari ini akan mengulas ya berkenaan dengan Garmin GPS Map 62S ya, tapi tidak secara detail kita akan membahas ini, tapi nanti kita akan detail membahas 64SC dan apa perbedaan dari masing-masing tipe GPS Map Garmin ini sendiri. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat ya Garmin 62S adalah sebelumnya adalah pembaharuan dari GPS Map 60 CSX ya. Salah satu unit GPS luar ruangan yang pada saat itu ya termasuk yang paling populer begitu ya. Berkenaan dengan casing barunya, perangkat keras yang diperbarui dan sebagainya. Pada saat itu memang dari GPS Map 62S ini ya yang paling disorot salah satunya adalah slot micro SD dan memori internal yang besar, kemudian casingnya pada saat itu ya terkenal ini adalah tahan air ya, termasuk yang kokoh juga kalau misalnya kita bisa melihat detail dari GPS Map 62S ini. Kemudian kompas elektroniknya sudah 3 sumbu ya dengan kompensasi kemiringan. Kemudian salah satu yang menjadi kenapa GPS Map 62S ini populer ya karena salah satunya lebih ringkas begitu ya dengan desain ergonominya yang lebih kokoh begitu ya. Jadi ini populer ya digunakan oleh para surveyor begitu ya. Oke, jadi termasuk ukuran layar 62S ini memiliki lebar 41 mm dan tinggi dari GPS Map 62S ini yaitu 56 mm begitu ya. Atau biasanya secara fisik perbedaannya tidak terlalu besar tapi pikselnya yang jauh lebih tinggi begitu ya. Jadi termasuk ini salah satu yang paling sering digunakan orang untuk melakukan survei lapangan. Oke, tapi kita tidak sampai akan membahas tampilan antar muka dari 62S ini ya. Saya yakin rekan-rekan sudah sangat familiar begitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat boxnya sendiri ya, GPS 462S ini ya memiliki termasuk juga ya 1,7 ya internal memorinya ya. Kemudian high sensitivity GPS receivernya ya with quad helix antena, jadi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi ya berkenaan dengan receiver GPS-nya. Kemudian termasuk juga dia bisa melakukan share ya dengan wireless ya. Kemudian paling sering digunakan ya untuk menentukan titik, kemudian melakukan tracking dan sebagainya. Ya, ini adalah tampilan GPS Map 62S. Oke, jadi GPS atau Global Positioning System ini adalah alat yang digunakan untuk merekam atau menelusuri serta untuk mengetahui lokasi yang Anda inginkan ya. Jadi salah satu kemampuan ya GPS ini ya, atau khususnya di 62S ini yaitu dapat menyimpan yang pertama adalah waypoint atau titik lokasi
Yang kedua itu adalah track atau rute perjalanan ya. Tentunya hal ini akan berkaitan dengan masing-masing kemampuan di masing-masing seri tipe Garmin itu sendiri. Oke, jadi secara prinsip sebetulnya sinyal GPS ini ya, GPS mendapatkan sinyal langsung dari satelit ya, untuk kemudian menunjukkan posisi dan lokasi yang Anda di mana sekarang berada. Ya, kuat atau kadang-kadang kita bisa temukan sinyal GPS itu tidak terlalu kuat atau lemah begitu ya. Tentunya ini menjadi hal yang akan mengganggu dalam proses Anda melakukan survei. Tentunya akan bergantung pada tumbuhan atau tutupan lahan ya, utamanya berkenaan dengan bangunan tinggi, pepohonan yang lebat dan sebagainya. Tentunya itu akan menentukan kuat atau tidaknya sinyal GPS yang Anda akan dapatkan. Oke, kemudian yang paling penting adalah kita mencoba mengenal fungsi dasar dari tombol GPS itu sendiri ya. Oke, di sini yang pertama adalah di sisi kanan ya. Di sisi kanan ini ya ada tombol power ya. Ada tombol power ya. Ini, sisi kiri, sisi kanan saya ya. Ini adalah tombol power ya. Fungsinya untuk Anda ya pada saat akan memulai melakukan menggunakan Garmin ini. Kemudian ya yang paling atas sendiri ya kanan, mohon maaf, ini karena GPS-nya sering kita gunakan di lapang, jadi dan termasuk sudah cukup lama begitu ya. Jadi sudah mulai pudar ya tombol-tombolnya ya. Yang di sisi kanan atas ini ya, ini adalah tombol untuk memperkecil peta pada saat tampilan di layar GPS itu sendiri. Oke, jadi yang ini adalah tombol out ya begitu ya. Ini tombol out. Kemudian ya untuk mengakses halaman utama ya, Anda bisa menekan tombol di bawahnya yaitu page ya, atau istilahnya mengakses halaman berikutnya ya. Kemudian di bawahnya itu ya, ini ada tombol menu ya, 3 kanan ya, ini adalah tombol menu ya, untuk membuka pilihan-pilihan menu yang ada di dalam GPS Map 62S ini. Kemudian yang bawah sendiri itu adalah tombol enter ya, ini adalah tombol enter begitu ya. Ini untuk kemudian atau fungsinya untuk melakukan persetujuan pada saat Anda ingin mengeksekusi pada berbagai fitur-fitur yang ada di dalam GPS Map itu sendiri. Oke, kemudian yang sisi kiri ya paling bawah ini ya, ini adalah tombol quit ya. Ini adalah tombol quit. Kemudian tombol quit ini adalah untuk membatalkan pilihan atau kembali ke menu sebelumnya. Oke, kemudian untuk menyimpan titik lokasi yang sudah Anda tentukan ya di dalam GPS ini ya, Anda bisa menekan tombol mark yang ada di 3 dari atas ini ya. Ini tombol mark ya, bisa Anda lihat. Kemudian yang atasnya ini untuk membuka ya menu pencarian. Misalnya Anda ingin mencari lokasi yang familiar, misalnya bandara dan sebagainya, Anda bisa menekan tombol find sini. Kemudian yang paling atas sebelah kiri adalah menu untuk Anda melakukan perbesaran peta ya yang ada di dalam tampilan monitor. Kemudian yang paling tengah ini adalah tombol navigasi ya, untuk mengarahkan Anda ke menu-menu berikutnya atau untuk melakukan editing nama lokasi dan sebagainya. Oke ya, jadi itu fungsi-fungsi dasar ya dari tombol-tombol navigasi yang ada di 62S ini.